Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Kanker serviks adalah jenis kanker yang terjadi pada sel-sel leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Berbagai jenis human papillomavirus atau HPV, infeksi menular seksual, berperan dalam menyebabkan sebagian besar kanker serviks. Saat terkena HPV, sistem kekebalan tubuh biasanya mencegah virus melakukan kerusakan. Namun, pada sebagian kecil orang, virus bertahan selama bertahun-tahun, berkontribusi pada proses yang menyebabkan beberapa sel serviks menjadi sel kanker. Anda dapat mengurangi risiko terkena kanker serviks dengan melakukan tes screening dan menerima vaksin yang melindungi terhadap infeksi HPV. Di Indonesia, kanker serviks masih menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara. Angka kejadian kasus baru kanker serviks sesuai data Globokan tahun 2018 untuk wanita di Indonesia berkisar sekitar 32.469 kasus atau 17,2%, dengan angka kematian 18.279 atau 8,8%. Gejala. Kanker serviks stadium awal umumnya tidak menunjukkan tanda atau gejala. Tanda dan gejala kanker serviks yang lebih lanjut antara lain: perdarahan vagina setelah hubungan seksual, antara periode atau setelah menopause, keputihan berair dan berdarah yang mungkin berat dan berbau busuk, nyeri pinggul atau nyeri saat berhubungan intim. Penyebab kanker serviks dimulai ketika sel-sel sehat di serviks mengalami perubahan atau mutasi dalam DNA mereka. DNA sel berisi instruksi yang memberitahu sel apa DNA sel berisi instruksi yang memberitahu kepada sel apa yang harus dilakukan. Sel-sel sehat tumbuh dan berkembang biak pada tingkat yang ditentukan, akhirnya mati pada waktu yang ditentukan. Mutasi memberitahu sel untuk tumbuh dan berkembang biak di luar kendali, dan mereka tidak mati. Akumulasi sel-sel abnormal membentuk massa atau tumor. Sel kanker menyerang jaringan di dekatnya dan dapat pecah dari tumor untuk menyebar atau bermetastasis ke tempat lain di tubuh. Tidak jelas apa yang menyebabkan kanker serviks, tetapi dapat dipastikan bahwa HPV berperan. HPV sangat umum dan kebanyakan orang dengan virus tidak pernah tumbuh kanker. Ini berarti faktor lain seperti lingkungan atau pilihan gaya hidup juga menentukan apakah Anda akan terkena kanker serviks. Jenis-jenis kanker serviks. Jenis kanker serviks yang Anda miliki membantu menentukan prognosis dan pengobatan Anda. Jenis utama kanker serviks adalah karsinoma sel squamosa. Jenis kanker serviks ini dimulai pada sel tipis dan datar atau sel squamosa yang melapisi bagian luar serviks yang menonjol ke dalam vagina. Sebagian besar kanker serviks adalah karsinoma sel squamosa. Adenokarsinoma. Jenis kanker serviks ini dimulai pada sel kelenjar berbentuk kolom yang melapisi saluran serviks. Terkadang kedua jenis sel tersebut terlihat dalam kanker serviks. Sangat jarang kanker serviks terjadi pada sel lain di leher rahim. Faktor resiko. Faktor resiko kanker serviks meliputi banyak pasangan seksual. Banyak pasangan seksual. Semakin banyak jumlah pasangan seksual Anda dan semakin besar jumlah pasangan seksual pasangan Anda, semakin besar peluang untuk tertular HPV.
Aktivitas seksual dini. Berhubungan seks pada usia dini meningkatkan risiko HPV. Infeksi menular seksual atau IMS lainnya. Memiliki IMS lain seperti chlamydia, gonore, sifilis, dan HIV/AIDS meningkatkan risiko HPV. Sistem kekebalan tubuh yang lemah. Anda mungkin lebih besar kemungkinan terkena kanker serviks jika sistem kekebalan Anda melemah oleh kondisi kesehatan lain dan Anda memiliki HPV. Merokok dikaitkan dengan kanker serviks sel squamosa. Pencegahan. Untuk mengurangi risiko kanker serviks, tanyakan kepada dokter tentang vaksin HPV. Menerima vaksinasi untuk mencegah infeksi HPV dapat mengurangi risiko kanker serviks dan kanker terkait HPV lainnya. Tanyakan kepada dokter Anda apakah vaksin HPV cocok untuk Anda. Lakukan tes PAP rutin. Tes PAP dapat mendeteksi kondisi prakanker serviks, sehingga dapat dipantau atau diobati untuk mencegah kanker serviks. Sebagian besar organisasi medis menyarankan untuk memulai tes PAP rutin pada usia 21 tahun dan mengulanginya setiap beberapa tahun. Lakukan seks yang aman. Kurangi risiko kanker serviks dengan mengambil tindakan untuk mencegah infeksi menular seksual seperti menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks dan membatasi jumlah pasangan seksual. Jangan merokok. Jika Anda tidak merokok, jangan memulai. Jika Anda merokok, bicarakan dengan dokter Anda tentang strategi untuk membantu Anda berhenti. Tes screening. Tes screening dapat membantu mendeteksi kanker serviks dan sel prakanker yang suatu hari nanti dapat berkembang menjadi kanker serviks. Sebagian besar pedoman menyarankan screening awal untuk kanker serviks dan perubahan prakanker pada usia 21 tahun. Tes screening meliputi tes PAP. Selama tes PAP, dokter Anda mengikis dan menyikat sel-sel dari leher rahim Anda yang kemudian diperiksa di laboratorium untuk melihat kelainan. Tes PAP dapat mendeteksi sel abnormal pada serviks, termasuk sel kanker dan sel yang menunjukkan perubahan yang meningkatkan risiko kanker serviks. Tes DNA HPV. Tes DNA HPV merupakan pengujian sel-sel yang dikumpulkan dari serviks untuk infeksi dengan salah satu jenis HPV yang paling mungkin menyebabkan kanker serviks. Diagnosis. Jika kanker serviks dicurigai, dokter Anda kemungkinan akan memulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap serviks Anda. Alat pembesar khusus atau kolposkop digunakan untuk memeriksa sel-sel abnormal. Selama pemeriksaan kolposkopi, dokter kemungkinan akan mengambil sampel sel serviks atau biopsi untuk pengujian laboratorium. Untuk mendapatkan jaringan, dokter Anda akan menggunakan punch biopsi yang melibatkan penggunaan alat tajam untuk mencubit sampel kecil jaringan serviks. Kuretase endoserviks yang menggunakan instrumen kecil berbentuk sendok atau kuret atau sikat tipis untuk mengikis sampel jaringan dari serviks. Jika biopsi punch atau kuretase endoserviks mengkhawatirkan, dokter Anda mungkin melakukan salah satu tes berikut. Lingkaran kawat listrik atau electrical wire loop yang menggunakan kawat listrik tegangan rendah tipis untuk mendapatkan sampel jaringan kecil. Umumnya ini dilakukan dengan anestesi lokal di rumah sakit. Biopsi kerucut atau konisasi yang merupakan prosedur yang memungkinkan dokter Anda mendapatkan lapisan sel serviks yang lebih dalam untuk pengujian laboratorium. Biopsi kerucut dapat dilakukan di rumah sakit dengan anestesi umum. Tindakan medis. Perawatan untuk kanker serviks tergantung pada beberapa faktor seperti stadium kanker, masalah kesehatan lain yang mungkin Anda miliki, dan preferensi Anda. Pembedahan, radiasi, kemoterapi, atau kombinasi dari ketiganya dapat digunakan. Pembedahan. Kanker serviks stadium awal biasanya diobati dengan pembedahan.
Operasi mana yang terbaik untuk Anda tergantung pada ukuran kanker Anda, stadiumnya, dan apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk hamil di masa depan. Opsi yang ada mungkin termasuk pembedahan untuk memotong kanker saja. Untuk kanker serviks yang sangat kecil, kanker dapat diangkat seluruhnya dengan biopsi kerucut. Prosedur ini melibatkan pemotongan sepotong jaringan serviks berbentuk kerucut, tetapi membiarkan sisa serviks tetap utuh. Pilihan ini memungkinkan Anda untuk mempertimbangkan untuk hamil di masa depan. Pembedahan untuk mengangkat leher rahim atau trachelektomi. Kanker serviks stadium awal dapat diobati dengan prosedur trachelektomi radikal yang mengangkat serviks dan beberapa jaringan di sekitarnya. Rahim tetap ada setelah prosedur ini, jadi dimungkinkan untuk hamil jika Anda mau. Pembedahan untuk mengangkat leher rahim dan rahim atau histerektomi. Sebagian besar kanker serviks stadium awal diobati dengan operasi histerektomi radikal yang melibatkan pengangkatan serviks, rahim, bagian vagina, dan kelenjar getah bening di dekatnya. Histerektomi dapat menyembuhkan kanker serviks stadium awal dan mencegah kekambuhan. Tetapi pengangkatan rahim membuat tidak mungkin untuk hamil. Radiasi. Terapi radiasi menggunakan sinar energi bertenaga tinggi seperti sinar X atau proton untuk membunuh sel kanker. Terapi radiasi sering dikombinasikan dengan kemoterapi sebagai pengobatan utama kanker serviks stadium lanjut lokal. Ini juga dapat digunakan setelah operasi jika ada peningkatan resiko kanker akan kembali. Terapi radiasi dapat diberikan secara eksternal dengan mengarahkan pancar radiasi ke arah tubuh yang terkena atau terapi radiasi sinar eksternal. Secara internal dengan menempatkan alat yang diisi dengan bahan radioaktif di dalam vagina Anda, biasanya hanya beberapa menit atau biasa dikenal sebagai brachytherapy. Yang ketiga adalah baik secara eksternal maupun internal. Jika Anda belum mulai menopause, terapi radiasi dapat menyebabkan menopause. Jika Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk hamil setelah perawatan radiasi, tanyakan pada dokter Anda tentang cara-cara untuk mengawetkan sel telur Anda sebelum perawatan dimulai. Kemoterapi adalah pemberian obat yang menggunakan bahan kimia untuk membunuh sel kanker. Ini dapat diberikan melalui pembuluh darah atau diambil dalam bentuk pil. Terkadang kedua metode digunakan. Untuk kanker serviks stadium lokal, kemoterapi dosis rendah sering dikombinasikan dengan terapi radiasi karena kemoterapi dapat meningkatkan efek radiasi. Dosis kemoterapi yang lebih tinggi mungkin direkomendasikan untuk membantu mengendalikan gejala kanker yang sangat lanjut. Terapi yang ditargetkan. Perawatan obat yang ditargetkan fokus pada kelemahan spesifik yang ada di dalam sel kanker. Dengan menghalangi kelemahan ini, perawatan obat yang ditargetkan dapat menyebabkan sel kanker mati. Terapi obat yang ditargetkan biasanya dikombinasikan dengan kemoterapi. Ini mungkin menjadi pilihan untuk kanker serviks stadium lanjut. Imunoterapi. Imunoterapi adalah pemberian obat yang membantu sistem kekebalan tubuh Anda untuk melawan kanker. Sistem kekebalan tubuh yang melawan penyakit mungkin tidak menyerang kanker karena sel kanker memproduksi protein yang membuatnya tidak terdeteksi oleh sistem kekebalan. Imunoterapi bekerja dengan mengganggu proses itu. Untuk kanker serviks, imunoterapi dapat dipertimbangkan ketika kanker sudah lanjut dan perawatan lain tidak berhasil. Perawatan suportif atau paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan medis khusus yang berfokus pada pemberian bantuan dari rasa sakit dan gejala penyakit serius lainnya. Spesialis perawat paliatif bekerja dengan Anda, keluarga Anda, dan dokter Anda yang lain untuk memberikan lapisan dukungan tambahan yang melengkapi perawatan yang berkelanjutan. Ketika perawatan paliatif digunakan bersama dengan semua perawatan lain yang sesuai,
penderita kanker mungkin merasa lebih baik dan hidup lebih lama. Perawatan paliatif disediakan oleh tim dokter, perawat, dan profesional terlatih lainnya. Tim perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita kanker dan keluarganya. Bentuk perawatan ini ditawarkan bersamaan dengan pengobatan kuratif atau perawatan lain yang mungkin Anda terima. Demikian presentasi saya tentang kanker serviks. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam.